Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai teori komunikasi dan verbal. Jadi teman-teman, jika ingin mengetahuinya lebih lanjut lagi, jangan di-skip ya video saya. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam kehidupan nyata, komunikasi non-verbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis, komunikasi non-verbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi non-verbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi non-verbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Kemudian, beberapa contoh komunikasi nonverbal yaitu ada sentuhan, gerakan tubuh, vokanik, dan kronemik. Selanjutnya, klarifikasi pesan nonverbal. Terdapat 7 klarifikasi pesan nonverbal. Di antaranya yaitu 1. Kinestik atau gerakan tubuh, 2. Sentuhan, 3. Paralinguistik atau suara, 4. Penampilan fisik, 5. Proksemik atau penggunaan ruang personal dan sosial, 6. Konsep waktu, dan 7. Warna. Mari kita bahas satu persatu. A. Kinestik atau gerakan tubuh. Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinestika, suatu istilah yang diciptakan oleh seorang perintis studi bahasa nonverbal, yaitu Ralph Birdwhistell. Setiap anggota tubuh seperti wajah, termasuk senyuman dan pandangan mata, tangan, kepala, kaki, dan bahkan seluruh tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Karena dalam hidup, semua anggota badan senantiasa bergerak, seperti isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, postur kaki, ekspresi wajah, dan tatapan mata. B. Sentuhan. Menurut Heslin, terdapat 4 kategori sentuhan yang merupakan sesuatu rentak dari yang sangat impersonal hingga yang sangat personal. Kategori-kategori tersebut adalah 1. Fungsional profesional. Di sini, sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Misalnya, pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian. 2. Sosial sopan. Perilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabatan tangan. 3. Persahabatan kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan yang sangat akrab. Misalnya, 2 orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah. Dan keempat, cinta. Kategori ini merujuk kepada sentuhan yang menyatakan ketertarikan emosional. C. Paralinguistik atau suara. Para bahasa atau vokalia atau vokalis merujuk aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya, kecepatan berbicara berupa tinggi atau rendah, intensitas volume, suara, intonasi, dialek, suara terputus-putus, suara yang getar, suitan, siulan, tawa, tangisan, gerutuan, gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunitaskan emosi dan pikiran seseorang. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. D. Penampilan fisik. Bagaimana cara seseorang berpakaian, warna, model pakaian, menyisir rambut merupakan unsur-unsur tampilan yang menunjukkan sebuah pesan. Simbol nonverbal seperti ini erat kaitannya dengan penilaian budaya, seperti busana, bau-bauan, dan karakteristik fisik. E. Proksemik atau penggunaan ruang personal dan sosial. Edward T. Hall adalah antropolog yang menciptakan istilah proksemika.
sebagai bidang studi yang menelaah persepsi manusia atas ruang pribadi dan sosial, cara manusia menggunakan ruang, dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. F. Konsep waktu. Waktu menentukan hubungan antara manusia. Pola hidup manusia pada waktu dipengaruhi oleh budaya. Waktu berhubungan erat dengan perasaan manusia. Kronemika atau chronemics adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai pesan bagaimana kita mempersiapkan dan memperlakukannya. G. Warna. Sering seseorang menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita, rasa, afiliasi politik, dan bahkan mungkin meyakinkan agama. Menurut Johnson, perilaku nonverbal memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang bersifat otomatis dan jarang disadari. 2. Berfungsi mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, kendati pun dengan kata-kata seseorang berusaha menyembunyikannya. 3. Sarana utama untuk mengungkapkan emosi. 4. Memiliki makna yang berlainan pada berbagai lingkungan budaya yang berbeda. Memiliki makna yang berbeda dari satu orang ke orang lain, atau pada orang yang sama namun berlainan waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pesan nonverbal. Mark M. Knopf dalam Jalan Dunia 1994 menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. 1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan saya menggelengkan kepala. Kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman Anda dengan mencibirkan bibir seraya berkata, hebat. Kamu memang hebat. 4. Komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkah penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. 5. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul sebuah meja. Pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri komunikasi nonverbal. Joseph A. DeVito 2011 pernah mengungkapkan 6 ciri dari komunikasi nonverbal, yaitu pesan nonverbal bersifat komunikatif. Pesan nonverbal itu kontekstual. Pesan nonverbal itu sebuah paket. Pesan nonverbal dapat dipercaya. Pesan nonverbal dikendalikan oleh aturan. Dan pesan nonverbal bersifat metakomunikasi. Jadi teman-teman, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah sebuah aspek komunikasi selain kata-kata itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang didapat dari lingkungan sekitar yang keluar isyarat dan itu mengartikan sesuatu. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan saya mengenai teori komunikasi nonverbal. Saya harap dengan video saya ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.